Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 di pertemuan ke-13 dengan tema analisis performa database dan strategi optimasi sistem basis data dengan dosen pengampu Bapak Suhendra, Eskom Mkom. Dan anggota kelompok kami adalah pertama Heri Purwanto, saya sendiri, kedua Saudara Izul Fitrianto, ketiga Pak Riza Wijaya, keempat Saudara Rian Dwi Hanggara, dan kelima Saudara Julian Novrianto. Pada tugas kali ini, untuk studi kasusnya adalah perusahaan e-commerce mengalami beberapa masalah, di antara lain, pertama adalah websitenya lambat saat program diskon besar. Kedua, dashboard BI lambat diperbarui. Ketiga, banyak data pelanggan yang duplikat. CPU database mencapai 95%. Keempat, belum menggunakan caching. Dan yang terakhir adalah query pencarian produk membutuhkan waktu lebih dari 6 detik. Identifikasi masalah kinerja. Sebuah perusahaan e-commerce mengalami serangkaian masalah kinerja berdampak signifikan pada operasional dan pengalaman pengguna. Analisisnya di antara lain ada 6 masalah utama. Pertama adalah website lambat saat diskon. Performa menurun drastis saat traffic tinggi selama program promosi. Masalah kedua adalah dashboard BI atau Business Intelligence terlambat. Laporan Business Intelligence tidak menampilkan data secara real time. Ketiga, data pelanggannya duplikat. Ini banyak data ganda mengganggu integritas dan analisis data. Keempat, CPU database overload. Penggunaan CPU mencapai 95%. Kelima, belum adanya mekanisme caching. Jadi sistem selalu mengakses database untuk setiap permintaan data. Dan identifikasi masalah terakhir adalah query pencariannya sangat lambat karena waktu pencarian melebihi 6 detik. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada slide ini dijelaskan akar penyebab dari berbagai masalah yang terjadi pada sistem e-commerce. Secara umum, penyebabnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu beban sistem dan query yang belum optimal, serta arsitektur dan pengolahan data yang masih kurang baik. Di sisi kiri, masalah pertama adalah beban database yang sangat tinggi saat promo besar berlangsung. Pada kondisi tersebut, banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan sehingga jumlah permintaan ke database meningkat drastis. Selain itu, terdapat query yang kurang efisien. Query memproses terlalu banyak data karena belum menggunakan filter yang tepat, sehingga waktu pencarian menjadi lebih lama dan membebani CPU database. Masalah berikutnya adalah belum adanya indeks pada kolom yang sering digunakan untuk pencarian. Akibatnya, database harus membaca seluruh isi tabel atau melakukan full table scan sehingga performa sistem menurun. Di sisi kanan, terdapat masalah pada arsitektur dan pengolahan data. Dashboard Business Intelligence masih mengambil data langsung dari database transaksi utama. Hal ini membuat database harus melayani transaksi pengguna sekaligus memproses analisis data, sehingga beban kerja menjadi semakin besar. Selanjutnya, tidak adanya validasi data pelanggan menyebabkan munculnya data yang duplikat. Data yang tidak konsisten ini dapat mengurangi kualitas laporan dan analisis bisnis. Terakhir, sistem belum menerapkan mekanisme caching. Akibatnya, data sering diakses harus selalu diambil langsung dari database. Padahal, data tersebut sebenarnya dapat disimpan sementara agar proses akses menjadi lebih cepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh tingginya jumlah pengguna, tetapi juga karena optimasi query, desain arsitektur, dan pengolahan data
yang masih perlu ditingkatkan. Setelah mengetahui akar permasalahan, rekomendasi pertama yang kami usulkan adalah melakukan optimasi query dan indexing. Langkah ini menjadi prioritas karena langsung berpengaruh terhadap kecepatan akses database. Pada bagian kiri, yaitu optimasi query, kita perlu memastikan aplikasi hanya mengambil data yang benar-benar dibutuhkan. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari penggunaan select dan memilih hanya kolom yang diperlukan. Selain itu, kita dapat menggunakan perintah explain untuk menganalisis bagaimana database menjalankan sebuah query dan menemukan bagian yang menyebabkan proses menjadi lambat. Dengan optimasi tersebut, waktu eksekusi query menjadi lebih cepat dan beban CPU database dapat berkurang secara signifikan, sehingga sistem mampu melayani lebih banyak pengguna. Selanjutnya, pada bagian kanan adalah indexing. Indeks berfungsi seperti daftar isi pada sebuah buku, sehingga database tidak perlu membaca seluruh tabel saat mencari data. Indeks sebaiknya ditambahkan pada kolom yang sering digunakan untuk pencarian atau penyaringan, misalnya nama produk, kategori, email pelanggan, atau tanggal transaksi. Manfaatnya adalah proses pencarian menjadi jauh lebih cepat dan beban kerja database berkurang, terutama ketika jumlah data terus bertambah. Jadi, melalui optimasi query dan penerapan indeks yang tepat, performa database dapat meningkat dan waktu respon menjadi lebih singkat, dan sistem tetap stabil meskipun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Di sini ada rekomendasi kedua ya, yang berjudul implementasi Redis change, yang dimana ini mekanismenya atau berfungsi untuk kan Redis itu untuk menyimpan data sementara ya, yang sering diakses atau sering dijalani. Misalnya nih kayak contoh daftar produk yang populer atau banyak peminatnya, terkategori informasi promo dan informasi promosi. Dengan ini permintaan data dapat dilayani secara langsung dari memori change yang sangat cepat tanpa perlu mengakses database, yang dimana ini tugas database bisa terbagi-bagi ya, dan ini tuh spesifiknya mekanisme data change. Manfaat utamanya itu sebagai berikut. Website jauh menjadi lebih responsif karena beberapa tugas yang sudah terbagi dan terlayani. Yang kedua, ada beban database berkurang secara drastis. Nah, ini beberapa layanan jadi lebih ringan ya, dan lebih akurat dan cepat. Yang terakhir, ada meningkatkan skabilitas sistem, yang dimana peminat otomatis akan mengunjungi karena layanan dan populeran produk tersebut. Nah, di sini ada saluran-saluran tersebut, ada Redis change atau memori cepat, yang dimana contohnya ada permintaan pengguna di database diproses ke database yang bertugas di masing-masing bidang ya, atau super cepat langsung diproses ke database. Ya, untuk implementasi Redis ini, pada implementasi Redis change ini secara spesifik membagikan tugas-tugas agar pelayanan menjadi lebih akurat, lebih spesifik, dan beban lebih terbagi ya. Maka perlulah implementasi Redis change agar beban terbagi. Untuk selanjutnya,
Pada rekomendasi ketiga di sini ada database replication, yang dimana di sini pemisahan beban kerja agar tugas-tugas terselesaikan lebih profesional atau lebih akurat. Di sini fungsi atau gunakan replikasi untuk membagi pekerjaan. Database utama atau master menangani transaksi tulis, sementara database replika atau slave atau replika melayani permintaan data baca seperti laporan, dashboard Bank Indonesia, dan pencarian produk. Manfaat utamanya antara lain, beban database utama atau selanjutnya akan menjadi ringan dan stabil. Nah, yang kedua, dasar BBL dapat secara real time tuh terlayani, dan jadi konsumen tidak banyak komplain lah karena layanan sudah cepat. Di sini ada contohnya ya, contoh grafik secara grafiknya. Nih ya, di sini ada master itu yang menangani transaksi apapun dengan fisik tertulis. Nah, dia membagikan tugas atau membagikan replikasi ke dua database ini, yang dimana yang bernama slave atau bisa disebut replika, tugasnya melayani permintaan baca kayak semisal pencarian, promosi, dan lain-lain. Yang kedua di sini ada slave atau replika melayani permintaan baca juga. Oh, ini tugas sama. Yang berbeda itu yang di sini membuat peminatan database, peminatan konsumen lebih meningkat dan kestabilan para pengguna. Nah, yang kedua ini berfungsi untuk fungsi tugas dibagi itu agar database atau ini master menjadi ringan dan terkendali. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi keempat, yaitu mengenai tentang strategi penskalaan. Untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, perusahaan kita memiliki dua opsi. Yang pertama di sini adalah vertical scaling atau scale up. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan spesifikasi server yang sudah ada, seperti menambah kapasitas RAM, memperkuat CPU, atau mengganti penyimpanan ke SSD. Kelebihannya di sini adalah implementasinya jauh lebih mudah dan cepat dilakukan. Cuman kekurangannya adalah pendekatan ini memiliki batas maksimal hardware yang bisa ditampung, dan dari segi biaya ini cenderung lebih mahal dalam jangka panjang. Dan sini yang kedua adalah horizontal scaling atau scale out. Strategi ini dilakukan dengan cara menambah jumlah server secara merata untuk membagi beban. Kelebihannya di sini adalah merupakan solusi jangka panjang yang sangat ideal untuk pertumbuhan bisnis yang masif. Cuman kekurangannya arsitektur ini membutuhkan sistem yang sangat kompleks dibandingkan vertical scaling. Oke, lalu bagaimana kita mengeksekusi ini semua? Agar efektif, perbaikan direkomendasikan untuk diimplementasikan secara bertahap, berdasarkan dampak, biaya, serta tingkat kesulitannya. Berikut ini adalah 7 tahapan prioritas kita. Untuk yang pertama di sini adalah optimasi query. Ini prioritasnya pertama karena dampaknya paling cepat dirasakan dengan biaya implementasi yang paling rendah. Terus yang kedua di sini adalah menambah indexing. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses pencarian data dan mengurangi beban database secara signifikan. Dan yang ketiga adalah menggunakan Redis cache untuk mengurangi akses langsung ke database sehingga performa website kita bisa menjadi jauh lebih efisien dan cepat. Yang keempat di sini adalah database replication. Kita akan memisahkan beban transaksi dan pelaporan demi menjaga stabilitas sistem. Dan yang kelima di sini adalah pembersihan dan constraint data. Langkah kelima ini bertujuan untuk menjaga kualitas secara
serta konsistensi data dalam jangka panjang. Yang keenam, yaitu adalah vertical scaling. Ini baru akan kita lakukan jika peningkatan performa dari langkah 1 dan sampai 5 dirasa masih belum mencukupi. Dan yang terakhir di sini adalah horizontal scaling. Ini adalah solusi jangka panjang final untuk mengakomodasi pertumbuhan penggunaan yang masif di masa depan. Demikian rencana strategis dan prioritas implementasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Kita bisa melihat di slide ini, yaitu ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Masalah kinerja sistem berakar pada tingginya beban database yang belum teroptimasi. Melalui pendekatan bertahap, mulai dari perbaikan dasar hingga perubahan arsitektur, sistem dapat diubah menjadi lebih cepat, stabil, dan scalable. Kita melihat di yang pertama ada quick wins atau jangka pendek, yaitu fokus pada optimasi query dan penambahan indexing. Ini memberikan hasil instan dengan usaha minimal. Yang kedua, kita bisa melihat stabilisasi, yaitu atau enggak jangka menengah, yaitu implementasi Redis charge dan database replication untuk mengurangi beban secara drastis dan menstabilkan sistem. Yang ketiga, kita bisa melihat ada pertumbuhan atau jangka panjang, yaitu pertimbangan strategi vertikal atau horizontal scaling untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis performa database dan strategi optimasi sistem basis data. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman terkait analisis performa database dan strategi optimasi sistem basis data. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Selain itu, jika setelah presentasi ada yang masih ingin didiskusikan, boleh hubungi kami melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.